Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya menyapa teman-teman semua, para mitra BNPT dan juga dari YPHB dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan memulai acara pendampingan kita yang akan dimulai dengan orientasi pendampingan UMKM bagi mitra BNPT. Tetapi sebelum kita mulai, saya ajak dimanapun kita berada, walaupun mungkin sambil duduk, tetapi mari kita menunjukkan sikap hormat kita sebab kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, salam merdeka ya. Baik, teman-teman semua, para mitra BNPT yang saya kasihi, terima kasih buat kesediaan waktunya untuk boleh kita sama-sama mau berinteraksi, mau belajar bersama, mau bertumbuh dan berkembang bersama. Ya. Nah, oleh sebab itu perkenankan pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada awal mulanya kerjasama pendampingan UMKM ini BNPT bekerja sama dengan pihak KBC atau Kingdom Business Community. Dan dari awal saya sudah diajak untuk boleh mendampingi setiap prosesnya dari semenjak kita perkenalan. Nah, lalu setelah itu ketika mulai masuk ke proses pendampingan, KBC memberikan tugas itu kepada saya dan badan yang akan mendampingi bapak dan ibu, badan usahanya adalah namanya Right and Big Coaching and Consulting. Ya, namanya Right and Big Coaching and Consulting. Dan saya Tony Chen, saya selaku pendiri dan juga sebagai selaku pimpinan dari Right and Big Coaching Consulting senang banget boleh dipercaya, diberikan kepercayaan mandat oleh BNPT untuk boleh mendampingi para mitra-mitranya di seluruh Indonesia. Dan sebelum kita memulai orientasi dan pemaparan program kerja pendampingan UMKM, saya akan memberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai profil dari perusahaan kami. Profil dari apa yang selama ini kami kerjakan. Nah, sudah muncul di layar Bapak Ibu, Right and Week Coaching and Consulting adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pendampingan dan pelatihan bisnis bagi UMKM. Kenapa menggunakan nama Right and Week? Sebab kami percaya bahwa segala sesuatu akan menjadi besar kalau kita melakukannya dengan benar. Menjadi benar lalu menjadi besar. Right and Big. Itu adalah filosofi kami dan kebetulan saya sendiri sudah punya pengalaman sekitar 7 tahun mendampingi UMKM ya dari tahun 2013. Nah, oleh sebab itu Right and Big kami persembahkan bagi Indonesia dan bagi UMKM Indonesia untuk kita berkembang dan maju bersama dari segala aspek. Nah,
Apa yang menjadi misi utama dari Ride and Bike? Oh ya, ini perkenalkan diri saya dulu juga ya. Oke, saya adalah founder dan CEO dari Ride and Bike Coaching and Consulting, lalu saya juga direktur dari PT Karya Bakti Cemerlang, dan saya pernah bekerja di PT Visi Berkat Indonesia, lalu juga sebagai business coach and trainer, pelatih bisnis gitu ya, dan, pendamping bisnis. Lalu saya juga sales and communication specialist, jadi jualan dan bagaimana teknik berkomunikasi. Lalu saya juga business coach dari UKM Pintar dan seputar UKM. Nah, apa yang menjadi misi utama dari Ride and Bike adalah leveling up SME. Apa itu SME? Small and Medium Enterprise, UKM. Bahasa Inggrisnya SME. Jadi kita mau membuat UKM Indonesia naik kelas. Naik kelas dalam arti dalam segala aspek. Dalam hal pengalaman, dalam hal skill, dalam hal pengetahuan, dan di dalam hal pemasaran, dalam hal manajemen, di dalam hal sistem, semuanya kita buat naik kelas. Dan fokus kami juga lebih banyak mendampingi family business atau bisnis-bisnis keluarga, ya. Nah, kita tidak akan terlalu banyak membahas bisnis keluarga karena kita nanti akan lebih banyak membahas bisnis yang sekarang sedang dijalani oleh Bapak Ibu, ya, di daerahnya masing-masing. Bagaimana bisa naik kelas. Nah, apa yang menjadi misi kami? Kami adalah, mitra tumbuh kembang, hadir sebagai mitra terpercaya untuk mengembangkan bisnis Anda ke level yang lebih baik dan sesuai harapan dan perkembangan zaman. Lalu yang kedua, kami juga memberikan solusi bisnis satu pintu. Dalam arti kami memiliki banyak sekali expert-expert atau ahli di bidang-bidang yang seringkali ditemukan di dalam bisnis. Ya, kami ada bagian legal, kami ada bagian marketing, kami ada bagian pajak, kami ada bagian, kepersonaliaan atau sumber daya manusia, kami juga ada di bidang keuangan, di bidang sales, marketing, digital, branding, semuanya lengkap. Ya. Nah, lalu bagaimana cara kami mendampingi UKM dengan cara pendampingan bisnis. Kami tidak berfokus kepada pelatihan, tetapi pelatihan merupakan bagian dari pendampingan yang kami lakukan, ya. Jadi, perbedaan, eee, usaha kami, apa yang kami lakukan dengan, lembaga pelatihan adalah kami tidak fokus kepada pelatihannya, tetapi fokus pada pendampingan bisnis. Karena saya sudah 7 tahun di UKM ya, mendampingi UKM. Kuncinya UKM itu perlu didampingi, ya. Kalau Anda saya ajak ikut seminar, 1 atau 2, 3 atau sampai mungkin 10 seminar yang keren-keren, mungkin pembicaranya keren-keren. Bisa menerapkan? Mungkin bisa, tapi 2 atau 3 bulan kemudian ilmu itu biasa menguap, hilang. Nah, oleh sebab itu untuk UKM, untuk UMKM kami melihat bahwa paling tepat adalah prosesnya pendampingan. Mau sekeren apapun pembicaranya, mau sebagus apapun bahannya, tetapi kalau tidak ada yang mendampingi UMKM, hasilnya biasanya kurang memuaskan. Karena daya tangkap setiap manusia kan berbeda. Lalu kedua, latar belakang pendidikan juga berbeda, sangat mempengaruhi. Latar belakang pengalaman pun berbeda. Itu makanya seorang pendamping bisnis seperti kami sudah terbiasa melihat dulu dari kondisi dari setiap, UMKM yang kami dampingi. Dan kami menyesuaikan caranya. Mungkin satu UMKM kami bisa melakukan dengan jurus A, tapi mungkin jurus A tidak cocok dengan UMKM yang lainnya. Kami fokus pada pendampingan tersebut ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya, solusi apa yang kami tawarkan, ini dalam hal bisnis ya, dalam biasanya kami di luaran ya, yaitu kami melakukan proses business mapping, yaitu melakukan proses pemetaan bisnis. Kira-kira bisnis Anda tuh seperti apa sih? Masih punya prospek nggak sih ke depannya? Lalu bagaimana nih? Apa sih penyakit bisnisnya? Ya, apa sih yang menjadi, kunci dari bisnis Bapak dan Ibu? Nah, nanti kita bisa di business mapping, lalu ada audit juga untuk memeriksa gitu ya, bagaimana performa bisnisnya, apa hal-hal yang perlu diperbaiki, sisi-sisi mana yang masih bolong untuk kita buat improvement atau perbaikan, ya. Lalu yang ketiga adalah layanan kami adalah business coaching. Nah, inilah pendampingannya yang paling banyak diminati oleh pengusaha UMKM. Dan, alhamdulillah, kita bisa bilang ya, alhamdulillah tetap kita bisa mendampingi UMKM walaupun kondisi pandemi COVID-19. Karena dengan adanya Zoom, dengan adanya WA, dengan adanya fasilitas online seperti ini, bisnis-bisnis UMKM di daerah tidak mengalami kendala ketika dia mau melakukan pendampingan bisnis. Yang keempat baru ada training. Nah, pelatihan pun kami ada. Sekali lagi, pelatihan yang kami berikan adalah salah satu bagian dari
pendampingan, bukan fokus pada pelatihan, ya. Nah, ini juga program yang nanti akan kami sampaikan kepada BNPT dan mitra BNPT, bagaimana pendampingan yang kami akan lakukan itu di-mix ya, ada training, ada workshop, ada coaching ya. Nah, itu gabungan. Nah, yang kelima adalah consulting, yaitu salah satu bagian dari pendampingan bisnis di mana tim kami nanti akan terjun langsung mendampingi sampai masalahnya selesai, sampai tujuannya tercapai. Nah, yang keenam lebih ke banyak, ke produk atau jasa manajemen services. Bagaimana ketika bapak dan ibu punya perusahaan, punya bisnis, punya toko gitu ya, mau dibuat keren deh, tapi saya nggak mau ngambil pusing, serahkan kepada Red NB, Red NB yang akan mengelolanya secara profesional di sana, ya, itu namanya manajemen services, ya. Ini jasa yang kami lakukan. Nah, lalu berikutnya lagi, yang nomor 4. Pendekatan yang kami lakukan adalah customer focus, yaitu mendengarkan dan memahami kebutuhan sesungguhnya dari pelanggan. Itu adalah yang menjadi tujuan utama kami, yaitu bagaimana kami lebih fokus kepada apa yang dibutuhkan. Karena begini, ketika saya hanya melakukan sebuah pelatihan, ya udah satu arah, ngerti nggak ngerti ya terima. Nanti cara aplikasi di lapangan ya sesuaikan masing-masing gitu kan. Itulah yang seringkali membuat pelatihan kurang efektif bagi UMKM. Karena UMKM itu lebih cocoknya adalah pendampingan, bukan pelatihan, ya. Nah, lalu yang kedua, inovatif dan digital strategi. Nah, ini juga yang kami lakukan, yaitu bagaimana mendidik UMKM untuk lebih berpikir inovasi dalam hal proses, dalam hal marketing, termasuk juga di dalam digitalnya. Apakah sudah punya sosial media, contohnya seperti itu. Apakah sudah punya website? Lalu bagaimana marketing di digitalnya? Nah, ini yang kami mencoba untuk, support UMKM di sisi digital dan inovatif strategi ini. Nah, lalu yang berikutnya yang ketiga adalah healthy culture. Pendekatan kami adalah right and big. Kami harus memastikan Anda semua melakukan segala proses yang benar, karena segala proses yang dilakukan dengan benar, maka hasilnya biasanya akan memuaskan. Ya, dan kami juga menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kami menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, kami juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tujuan kami adalah menyehatkan semua UMKM di Indonesia ini, gitu ya. Nah, yang keempat adalah autopilot mode. Jadi artinya begini, bagaimana kami juga mendidik para UMKM untuk supaya membuat sebuah sistem yang bisa autopilot. Dalam arti banyak sekali UMKM punya satu toko, punya satu kandang atau punya satu ya misalnya pengusaha kandang ayam, di sana ada pengusaha kandang ayam, kandang bebek gitu ya, pusing, tambah 2 tambah pusing. 3 makin pusing, 4 super pusing. Nah, ini artinya sistem belum berjalan. Dan kami membantu para UMKM, mendampingi UMKM agar memiliki suatu, sistem yang mampu dijalani. Dalam arti sistem itu membuat mereka bukan santai ya, tetapi membuat mereka lebih terstruktur dan sistematis di dalam menjalankan bisnis, ya. Nah, inilah keempat pendekatan kami, lalu yang membedakan kami dengan perusahaan training company atau konsultan company yang lain adalah kami lebih banyak fokus di online training dan coaching. Kenapa? Karena penjangkauannya lebih luas, ya. Banyak kok yang sukses juga akhirnya UMKM yang didampingi secara online sukses-sukses. Nanti saya kasih tahu juga bagaimana kunci suksesnya supaya bisa berjalan walaupun online. Nah, pendampingan bisnis ini tadi sudah sampaikan juga dan one stop solution ini yang sangat apa namanya, sangat, identik dengan jasa kami gitu ya, fee on demand lalu manajemen services ini juga yang, menjadi salah satu kekuatan ya, nilai tambah bagi perusahaan kami. Nah, visi kami sudah sangat jelas yaitu mengembangkan UKM Indonesia dengan standar manajemen internasional. Jadi misalnya di sini ada yang pengusaha jus, pengusaha makanan kecil, don't worry be happy. Walaupun toko Anda, walaupun toko kelontong, walaupun Anda cuma punya satu gerobak gitu ya, tetapi standar manajemennya kita akan buat supaya internasional. Standar manajemennya yang profesional. Seakan-akan memiliki puluhan bahkan ratusan outlet gitu ya, punya ratusan gerobak. Nah, oleh sebab itu kami percaya bahwa
kalau kita punya manajemen standarnya yang profesional dan internasional ini, mau sekecil apapun bisnis yang Bapak Ibu jalankan, itu sangat punya potensi untuk sangat bisa untuk dikembangkan, sampai ke yang level tidak terbatas. Yang kedua, misi kami yaitu menjadi mitra bagi UKM dan pelaku bisnis di Indonesia dalam mengembangkan bisnis dengan menerapkan nilai-nilai kebenaran. Nah ini, kita punya banyak nilai-nilai yang kita perlu hidupi sebagai orang Indonesia yang mau membangun bangsa ini, dan kita juga yakin dan percaya kalau kita bisa menerapkan nilai-nilai kebenaran itu, maka hasilnya pun akan terasa, ya beda ya. Nah, lalu yang ketiga, goalnya atau tujuan akhirnya adalah bahwa kami mau melayani setiap pelaku bisnis atau UKM dalam membantu mereka keluar dari masalahnya dan atau mengembangkan bisnisnya. Karena masalah UMKM kan cuma 2, dia punya masalah gitu loh, ya ada sesuatu yang masih kurang dalam bisnisnya dan membuat dia sangat bermasalah. Dan yang kedua adalah bisnisnya sulit untuk berkembang, mau untuk lebih dikembangkan. Nah ini kita menjadi goal kita juga. Ya. Lalu next, value yang kami jalani setiap hari adalah reliable, bahwa kami adalah, mampu atau dapat diandalkan. Lalu yang kedua adalah integrity, kami memiliki integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Yang ketiga adalah growing partner. Jadi we are not trainer, we are your partner gitu. Kami ini bukan pelatih, kami itu bukan pelatih Anda, tapi kami ini pendamping bisnis Anda. Ya, jadi silakan perlakukan saya, sebagai pendamping Anda di dalam menjalankan bisnis. Jadi bisnis itu tidak dijalankan Anda seorang diri, tapi ada saya yang mendampingi, partner, mitra. Lalu yang keempat adalah humility, yaitu fokus kami adalah lebih pada pengembangan manusia di dalam setiap aspek kehidupan. Karena kami sungguh percaya begini, kalau manusianya bertumbuh, kalau manusianya berkembang, duit itu otomatis datang, ya. Tapi kan kebanyakan dari kita lebih banyak fokus, "Pak, yang penting duit, Pak. Aduh ngapain sih belajar gini, itu mindset, ngapain sih belajar gini." Justru kalau saya bilang itu adalah persepsi yang keliru. 90% orang yang menyadari bahwa hidupnya ini adalah harus, punya kompetensi, itu biasanya lebih sukses. Dibandingin orang yang hanya fokusnya, "Yang penting duit, Pak, yang penting jalan, Pak, yang penting ada pemasukan, Pak, setiap hari." Nah ya, tidak memiliki konsep, eee seperti itu, konsep mengembangkan diri atau mengembangkan manusia itu. Nah, yang kelima adalah target oriented. Kami lebih berfokus kepada target dari, apa yang mau dicapai oleh Bapak Ibu. Contoh misalnya, ada orang yang punya target adalah targetnya, "Pak, saya buka cabang, Pak." Ya, 2 aja, Pak, punya cabang atau 3 aja, Pak, punya cabang gitu ya. Nah, itu yang akan kami kejar dulu, ya. Itu adalah core value kami. Dan di sini adalah klien-klien kami Bapak Ibu. Jadi kami sudah banyak bergerak di bidang pelatihan, di bidang konsultan, jasa manajemen servis ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di layar, ini adalah merek-merek ternama, merek-merek yang udah beken di Indonesia, yang sampai hari ini masih berhubungan dengan kami untuk beresin apanya lah dalam perusahaannya gitu ya. Atau tiba-tiba ada mengajar tentang topik apalah dalam perusahaannya gitu ya. Nah ini adalah klien-klien kami. Ya, kalau dilihat memang di sini ada brand-brand besar, ada merek-merek besar, tapi juga ada merek-merek yang kecil. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, mau nggak? Nah, itu kan, mau nggak dibimbing sama kami? Mau nggak memberikan kesempatan sama kami untuk mendampingi Bapak Ibu? Perkenankan kami mendampingi, ya, kami mau jadi pendamping Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang bagian pertama. Yang bagian pertama saya sudah menjelaskan, jadi orang bilang, "Tak kenal maka tak sayang." Saya mau disayang sama Bapak Ibu, makanya saya harus memperkenalkan diri dulu. Apa pekerjaan saya, latar belakang saya, dan apa yang saya lakukan selama ini, ya. Nah, nanti saya akan cerita lagi sepanjang perjalanannya. Nah, sekarang saya akan lanjut dulu ke pemaparan yang kedua, yaitu mengenai orientasi pendampingan. Nah, ini mohon diperhatikan oleh Bapak dan Ibu mengenai pendampingan ini, orientasi pendampingan bagi para mitra dan, bagi para mitra BNPT ini ya, bahwa yang kami lakukan itu adalah sebentar, nah ini.
Ya, orientasi pendampingan UMKM Mitra BNPT, ya. Nah, apa yang akan kita lakukan, lalu bagaimana metodenya pendampingannya, lalu apakah dijamin sukses atau enggak, gimana caranya biar bisa sukses pendampingannya. Nah, berikut saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana syarat-syaratnya dan apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama saya mau bahas tentang metodologi, yaitu artinya apa? Cara untuk pendampingan. Ada tahapan pendampingan di sana saya tulis. Yang satu judulnya workshop, yang kedua pendampingan bisnis dalam kurung coaching, ya. Jadi ada workshop dan ada pendampingan bisnis atau coaching. Cuman 2 saja. Apa yang membedakan workshop dengan pendampingan bisnis? Kita bahas satu persatu. Workshop bentuknya nanti yang akan kita lakukan program ke depan adalah 4 kali pertemuan daring secara kolektif. Artinya pertemuannya dilakukan secara online, ya, dan diharapkan lewat Zoom memang, ya, ini. Yang kedua, apa yang akan terjadi di workshop yaitu pelatihan soft skill sebanyak kurang lebih 30% kontribusinya dan pelatihan hard skill yang kontribusinya lebih besar yaitu 70%. Lalu apa aja yang terjadi di, bagian C gitu ya, penjabaran materi dan tugas sesuai aspek bahasan. Nanti akan saya bagi 4 pertemuan itu ada aspek bahasanya masing-masing. Dan nanti di situ saya akan kasih tahu materi, kenapa saya melemparkan topik bahasan itu gitu ya. Nah lalu saya akan kasih tugas kepada Bapak Ibu. Nah tugas itu silakan Bapak Ibu perbuat, buat lalu laporkan kepada saya. Lapornya bisa lewat WA, nggak usah ribet-ribet nulis-nulis, nggak usah lewat WA aja ya. Itu yang akan terjadi selama workshop. Nah lalu berikutnya lagi, nanti akan ada tanya jawab terkait tugas dan bahan untuk pendamping. Untuk pendampingan maksudnya, ya. Tanya jawab terkait tugas dan bahan untuk pendampingan. Jadi silakan ketika membuat tugas nggak ngerti, tadi di Zoom Pak Tony ngomong kok putus-putus sinyal saya jelek, ya. Boleh nggak telepon? Boleh, yang penting kerjain tugasnya. Karena setiap tugas yang Bapak Ibu lakukan di sini adalah itu membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan bisnis Anda ke level yang lebih baik, ya. Bukan maksudnya mau ngerjain, bukan. Tapi memang mau melatih Anda memiliki level yang lebih baik. Yang E, pencatatan jurnal masing-masing peserta. Ada absensi, aktivitas, tugas, dan partisipasi. Jadi nanti setiap Bapak dan Ibu akan mendapatkan rapot, ada punya rapotnya. Dan rapot itulah yang saya laporkan kepada BNPT. Ya, jadi oleh sebab itu tolong agar diperhatikan walaupun kita cuma ketemu seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu ya. Tapi setiap progres hariannya misalnya besok Bapak telepon saya akan tulis di jurnal. Atau tiba-tiba saya yang telepon bapak misalnya, telepon ibu, itu semua akan ditulis, bahas apa di telepon gitu ya. Nah itu di jurnal masing-masing. Lalu yang keenam yang terakhir adalah, kalau workshop itu waktunya terbatas, maksimum 2 jam termasuk tanya jawab. Jadi nanti akan dibuka sesi tanya jawab terkait tugas dan bahan untuk pendampingan, ya. Nah sekarang kita maju lagi ke pendampingan bisnis atau coaching, bisnis coaching. Metodenya adalah kalau pakai pendampingan bisnis coaching online ini adalah menggunakan Zoom atau WA. Dan keaktifan dari setiap peserta lebih penting. Jadi tanpa batasan waktu. Ya, sekali lagi ya. Jadi pendampingan bisnis atau coaching ini eh, adalah di luar yang tadi, di luar workshop. Workshop sendiri, pendampingan bisnis sendiri, ya. Cuman bedanya kalau workshop tanggalnya saya yang tentukan. Tapi kalau pendampingan bisnis, Bapak Ibu yang lakukan kepada saya. Pak Tony mau nanya, hari ini jam segini kosong nggak? Saya mau booking, saya mau ngobrol masalah bisnis saya. Oke siap, tanpa batasan waktu. Ya, pendekatannya lebih personal, hanya Anda dan saya. Tapi saya udah kasih tahu di depan ya. Setiap apapun yang kita omongin, setiap apapun yang kita rancang, setiap apapun yang kita bangun itu akan saya laporkan di jurnal untuk saya laporkan ke BNPT. Oke, ini yang akan kita jalani workshop ada pendampingan gitu ya. Nah, programnya apa saja Pak? Hari ini adalah orientasi pendampingan. Jadi fondasi bisnis itu
semestinya tanggal 27 itu kita udah, masuk ke fondasi bisnis yang pertama, ya workshop itu, ya. Yang kita akan bahas di sini apa? Yaitu kewirausahaan dan keuangan. Kurang lebih saya mau ngajarin apa di sini, saya mau ngajarin bagaimana Anda memiliki mindset seorang entrepreneur, mindset seorang pengusaha. Mindset-nya harus bener dulu nih masalah uang, ya. Yang kedua, program atau workshop bisnis model. Di sini nanti kita akan membahas proses proses bisnis, produk dan nilai tambah produk dan lain-lain. Silakan Bapak dan Ibu, boleh di apa namanya, boleh dicatat dari sekarang misalnya gitu ya. Proses bisnisnya seperti apa gitu ya. Nah itu boleh. Nah yang ketiga, komersial. Komersial ini kita akan banyak membahas tentang pemasaran, penjualan, dan saluran distribusi. Saya tadi sudah melihat video dari Pak Pujianto yang berjualan bebek gitu ya. Nah, bagus Pak, bagus. Nah, tetapi belum sempurna Pak, ya. Kita harus memperbaikinya. Bagaimana caranya supaya bebeknya bisa laku nih? Udah banyak yang mau bisa dipanen nih, bagaimana caranya nih? Lalu distribusinya kemana? Promosinya lewat saluran mana? Nah, ini di bagian yang ketiga. Ya, yang keempat, sudah mulai bicara tentang pengembangan usaha. Bagaimana tadinya saya punya satu tempat produksi tapi bisa menjadi 2. Dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8. Wah, senang banget kalau bisa begitu ya. Ya, bisa nggak? Bisa. Kalau Anda menguasai strategi anggaran dan perencanaan pengembangan usaha, ya. Nah, ini semua akan Bapak dan Ibu dapatkan di workshop. Nah, setiap kali habis saya ngajar di workshop, saya akan memberikan tugas dan silakan Bapak Ibu tanya jawab terkait hal-hal yang ada di layar Bapak Ibu. Ya, ini adalah program dan jadwal. Kalau ditanya, "Pak, yakin sukses nggak Pak pendampingan UMKM?" Saya bilang, saya tidak berani mengatakan yakin sukses." Kenapa? Karena faktor kunci keberhasilan program adalah bukan dari saya, tapi dari Bapak dan Ibu. Apakah Bapak Ibu proaktif ngejar-ngejar saya, bertanya sama saya lewat WA, apakah Bapak Ibu, apa namanya, rajin bikin tugas atau enggak, aktif bertanya atau enggak ketika di kelas workshop. Yang kedua, faktor kunci keberhasilannya adalah disiplin dan tekun. Kita semua udah tahu ya. Disiplin dalam arti kita harus mendidik diri kita sendiri untuk lebih disiplin dalam menjalankan, bisnis atau usaha. Dan tekun bicara tentang bagaimana ketahanan Anda sebagai seorang entrepreneur. Kalau jatuh, bangkit lagi aja, ya. Kalau tiba-tiba tersandung, jatuh lagi, bangkit lagi aja, ya. Nah, yang ketiga, faktor kunci keberhasilan program ini, kunci keberhasilan saya membesarkan produk Bapak dan Ibu adalah prinsip kerjanya harus punya prinsip kerja 5 As, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja selaras, dan kerja tuntas. Nah, ini adalah ketiga faktor kunci keberhasilan program ini. Kalau Anda punya ketiga-tiganya, saya yakin, saya yakin Anda pasti akan sukses. Ya, pasti Anda akan berhasil membesarkan bisnis Anda. Itu adalah yang saya bisa bagikan. Saya akan mulai melanjutkan dari topik bahasan dari kita yang pertama ini, ya. Ada bagian yang akan saya bagikan di workshop yang pertama, tapi saya akan bagikan hari ini supaya nanti workshop bagian pertama tidak terlalu panjang. Yang saya mau bagikan adalah bagaimana teman-teman semua di sini mampu mendefinisikan arti sebuah kata sukses. Banyak orang tidak mengetahui bagaimana caranya atau tidak bisa mendefinisikan arti sukses yang sesungguhnya. Sukses banyak disalahartikan, gitu ya. Kalau saya kasih gambar ini pasti semua pada ketawa nih ya. Muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Ada yang mau? Semua juga pasti mau ya. Tapi saya kasih tahu, kalau Anda memilih seperti ini berarti Anda orang stres. Saya bilang gitu ya. Ya. Karena apa? Tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang instan. Semuanya butuh proses. Dan kalau kita prosesnya benar, maka hasilnya pun akan menjadi besar. Right and big. Nah, teman-teman terkasih,
Di sini ada pandangan yang keliru. Banyak kita berpikir sukses banyak diartikan kaya raya, karir gemilang, gaya hidup mewah, banyak harta, terkenal gitu ya. Bukan itu. Ya, banyak sekali orang-orang memiliki pandangan yang keliru. Kaya tapi sakit-sakitan, buat apa? Kaya tapi marah-marah terus, buat apa? Ya. Kaya tapi keluarga berantem terus, nggak harmonis, buat apa? Lalu kaya tapi nggak punya teman, buat apa? Kaya tapi nggak punya teman untuk berbagi. Mau ngomongin bisnis susah, mau sama siapa ngomongin bisnis gitu ya. Kaya tapi gaya hidupnya dugem, gaya hidupnya suka mabok-mabukan, gaya hidupnya tidak sehat. Ujung-ujung buat apa? Ya. Nah, oleh sebab itu saya ingin memberikan sebuah insight dan nanti ada PR juga buat ibu bapak ya, ada PR juga yang harus dikerjakan. Dan nanti dikumpulkannya lewat WA aja, kita japri ngobrol di WA ya. Nah PR-nya dan, tugasnya itu nanti berkaitan dengan topik sekarang ini. Bicara tentang sukses, ada 3 hal yang perlu Anda miliki. Mohon maaf kalau saya menggunakan istilah dalam bahasa Inggris, ya, tapi saya akan menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Purpose, function, feature. Artinya apa? Sukses itu orang disebut sukses kalau punya purpose, punya tujuan. Orang disebut sukses kalau bisa berfungsi dengan benar, dan yang ketiga, orang bisa memiliki banyak sekali fitur-fitur dalam kehidupannya. Ini sukses. Saya kasih contohnya begini, Pak. Saya kasih contohnya begini. Orang kan tadi dikatakan punya tujuan, punya fungsi, punya fitur. Kalau orang udah bisa mendeteksi ini, dan orang bisa mengembangkan fitur-fitur dan bisa melakukan fungsi, pasti tujuannya akan tercapai. Tapi tujuan yang seperti apa? Itu yang harus kita benahi dan kita mau ubah pada kesempatan hari ini. Saya kasih contoh Lionel Messi, ya mungkin semua tahu ya. Lionel Messi adalah pemain bola. Dulu dalam sebuah wawancara katanya Lionel Messi itu punya cita-cita, tujuannya, "Aku mau jadi pemain bola terbaik sedunia." Jadi tujuannya menjadi pemain bola terbaik sedunia. Tapi apa yang terjadi begitu dia mau menjadi pemain bola terbaik sedunia, dia harus menentukan fungsi yang tepat. Dia harus bisa menentukan, saya mau jadi apa? Mau jadi kiper, penjaga gawang, mau jadi pemain belakang, pemain tengah, atau pemain depan, atau striker. Akhirnya Lionel Messi mengembangkan fitur-fitur dalam kehidupannya. Dan dia juga melihat, oh ternyata saya punya skill dribbling, bisa gocek bola. Saya punya skill akselerasi lari, larinya cepat. Dan saya juga punya skill finishing, atau kalau nendang itu tepat sasaran gitu ya, kurang lebih. Akhirnya Lionel Messi menentukan, punya tujuan, punya fungsi, punya fitur. Tujuannya pemain bola terbaik sedunia, fungsinya pemain depan dan punya fitur dribbling, acceleration, dan finishing. Ternyata aku hebat, kata Lionel Messi. Ya, yang saya cukup ironis adalah bagaimana kita dulu waktu masih kanak-kanak, kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi tentara, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi insinyur, mau jadi dokter. Tapi kenapa makin lama makin tua tujuan itu makin gak jelas ya? Kenapa? Kenapa? Karena seringkali kita cuma bisa menentukan tujuan, tapi nggak bisa berfungsi dengan baik, dan kita juga lupa untuk mengembangkan fitur-fiturnya. Ya, saya akan berhenti dulu di sini. Seperti contoh begini, ada seorang anak punya tujuan, saya mau menjadi seorang dokter, tapi tidak mau mengembangkan fitur-fitur yang dia butuhkan ketika dia menjadi seorang dokter suatu hari kelak. Ya, dokter itu akan harus harus apa ya, harus pinter, harus banyak baca. Dokter itu kan harus, bisa melayani setiap pasien, dokter itu kan harus ramah, dokter itu kan harus teliti. Dia lupa untuk mengembangkan fitur-fiturnya. Dan ketika dalam perjalanannya mau menjadi seorang dokter itu, ketika dia menjadi seorang pelajar, dia tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang pelajar. Ketika menjadi mahasiswa, dia tidak melakukan fungsi sebagaimana seharusnya mahasiswa. Sehingga cita-citanya makin lama semakin pudar. Nah inilah kalau saya memberikan pelatihan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, saya seringkali bilang, kita itu hebat, kita tuh jagoan menyebutkan
tujuan hidup mau jadi apa. Tapi dalam hal berfungsi saat ini kita masih belum maksimal. Dalam hal fitur-fitur dalam kehidupan kita aja, kita masih belum maksimal, gitu ya. Nah, inilah yang mau saya tekankan di dalam hal pendampingan bisnis ini. Banyak pelatih-pelatih, banyak para pembicara narasumber di luar sana yang mereka hebat dalam hal mentraining Anda. Dia bisa punya bahan yang sangat memukau, yang bisa bikin kita wow keren gitu ya, oke. Tapi nggak banyak orang-orang yang mampu mendampingi sampai bagaimana bisa berfungsi dengan tepat di saat sekarang. Contoh, sebagai seorang pengusaha jus, sebagai seorang pengusaha bebek misalnya. Apakah sudah melakukan fungsi dengan tepat? Apakah manajemennya sudah dilakukan dengan baik atau belum? Apakah sudah memiliki fitur-fitur menjadi seorang, eee, pengusaha itu atau entrepreneur itu dalam dirinya atau belum? Nah, disinilah fungsi seorang pendamping bisnis, yang mampu membuat fungsinya maksimal dan fitur-fiturnya terus bertambah, ya. Nah, kita lanjutkan lagi, tadi Lionel Messi akhirnya bisa menemukan itu. Lalu akhirnya apa? Saya mendapatkan berita tahun 2014, ya, umur Lionel Messi baru 26 tahun. Tetapi dikatakan dia menjadi seorang pemain sepak bola dengan bayaran termahal di dunia. Kurang lebih segini gajinya, 337,5 miliar per tahun. Kalau dibagi 12, dia punya penghasilan 28 miliar per bulan. Kalau saya jadi Lionel Messi mungkin udah stres. Gaji bulan kemarin belum habis sudah dikasih lagi gitu ya. Oke. Lihat yang saya mau kasih tunjuk, saya memberikan gambaran ini kepada Bapak Ibu untuk mengabarkan apa? Uang itu akan datang sendiri. Uang itu akan secara otomatis masuk ke dalam kantong kita, ke dalam rekening kita, kalau pertama-tama kita sudah benar-benar mengetahui dan menetapkan tujuan, fungsi, dan fitur-fitur apa yang kita butuhkan. Lionel Messi waktu pertama dia tujuannya bukan pengen dapat duit 28 miliar per bulan loh. Tapi tujuannya mau menjadi pemain bola terbaik sedunia. Lionel Messi gak punya tujuan pengen dapetin istri yang cantik supermodel. Tapi istri yang cantik supermodel tuh datang sendiri ketika dia sudah berada di tujuan hidupnya. Ketika dia sudah berfungsi dengan maksimal dan dia sudah melatih setiap fitur-fitur dan menambah fitur-fitur di dalam kehidupannya. Fitur-fitur itu bicara tentang kompetensi, fitur-fitur itu bicara tentang kemampuan dan pengetahuan Anda sebagai seorang pengusaha kalau dalam hal bisnis. Jadi oleh sebab itu yang saya mau katakan, saya akan skip yang ini. Sukses is a journey not a destination. Sukses itu bukan sebuah tujuan, tapi sebuah perjalanan. Sukses itu adalah bagaimana Anda melangkah hari ini. Sekarang gini, contoh, Anda mau supaya bisnis Anda berkembang sampai ke seluruh Indonesia bahkan sampai ekspor. Tapi gaya hidup Anda hari ini males-malesan, nggak pernah mau belajar, ada yang dampingin bisnis tapi ogah-ogahan gitu ya. Ada yang mau bantuin, ada yang mau nemenin, tapi ternyata kok kayaknya mau-mau enggak. Terus hidup Anda nggak sukses. Yang salah siapa? Yang salah ya terus terang ya dari diri Anda sendiri karena fasilitas sudah ada banyak penolong, sudah ada banyak sarana, tapi Anda tidak mau mempergunakannya. Oleh sebab itu, semua kembali dari diri Anda sendiri, ya kan? Karena sukses itu adalah sebuah perjalanan. Saya juga nggak baru sekali ini mendampingi badan-badan seperti BNPT yang apa namanya, mendampingi UMKM. Ada banyak CU-CU atau kredit union atau koperasi simpan pinjam yang memiliki rekanan atau mitranya adalah UMKM. Dan saya sering kali katakan, yang gagal itu banyak loh, yang saya dampingi yang gagal banyak. Dan saya lihat, yang gagal itu adalah yang nggak setia dengan proses, ya. Yang orang cuma maunya hasilnya instan, yang maunya hasilnya ekspres, tidak mau berproses, nggak bisa. Kita semua harus berproses.
Dan dalam proses itu Anda membutuhkan seorang pendamping. Nah, saya itu tugasnya banyak mendampingi para UMKM. Makanya saya kurang terkenal, ya, dan memang saya tidak mau terkenal, ya. Karena biasanya yang terkenal itu pembicara, narasumber, speaker, nah itu terkenal tuh, ya. Karena sering nongol di panggung. Kalau saya di panggung juga ada lah beberapa kali. Tapi saya lebih banyak turun ke jalan, masuk ke toko orang, masuk ke bengkel orang, masuk ke kandang, masuk ke tempat-tempat di mana UMKM berada. Karena UMKM itu butuhnya pendampingan, bukan hanya saja pelatihan. Nah, saya akan memberikan bonus kepada Anda sekarang. Bonusnya apa? Saya akan memberikan bonus kepada Anda sebuah video. Video ini berbicara atau mau menunjukkan kepada kita bagaimana sikap seorang yang ini menggambarkan kita, ini videonya kartun ya. Bagaimana orang punya tujuan dan dia lebih banyak fokus melihat dunia sekitarnya. Dan dia tidak menyadari bahwa di dalam hidupnya punya potensi, sampai suatu ketika dia menyadari bahwa dia ada punya potensi. Kita saksikan videonya. Ya, oke. Itu filmnya ya, videonya ya, lucu ya. Bicara tentang bagaimana si Bernard, si beruang kutub itu, dia tadinya punya tujuan. Tujuannya mau menaklukkan gunung es. Lalu dia dia punya asumsi, dia punya persepsi, kalau mau ke sana butuh banyak alat-alat dan dia menyiapkan alat-alat itu, betul? Ya. Dan dia bergantung kepada yang semua yang di luar dirinya. Sampai suatu ketika, ketika palunya itu atau
kampaknya itu jatuh, dia akhirnya baru bisa menemukan bahwa di dalam dirinya ada sebuah potensi besar, yaitu kukunya dan cakarnya itu yang bisa dipakai untuk mencapai tujuannya itu. Nah, ini mau menggambarkan kepada kita apa? Seringkali kita sebagai manusia dan saya juga menemukan banyak sekali di daerah-daerah bahwa UMKM itu, punya mindset dan persepsi yang keliru. Dalam arti sukses itu, "Pak, kalau saya dikasih modal gede, Pak. Saya sukses itu, Pak, kalau saya dikasih, Pak, dikasih pinjaman lunak. Sukses itu" kayak gitu ya. Jadi selalu mengandalkan sesuatu yang di luar dirinya. Padahal di dalam dirinya ini punya banyak potensi. Kita ini dikasih akal budi Bapak Ibu. Kita tuh dikasih otak untuk berpikir yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain dan manusia itu adalah makhluk paling mulia. Tetapi seringkali kita tidak menggunakan kompetensi yang ada, otak ini tidak kita gunakan untuk semaksimal mungkin, ya. Nah, oleh sebab itu kunci kesuksesan itu sebenarnya bukan ada di pihak orang lain, bukan ada di luar diri kita sendiri, tapi udah ada di dalam hidup kita. Sudah ada di genggaman tangan kita. Permasalahannya kita mau latih atau tidak, mau kita gunakan atau tidak. Itulah makanya seorang coach, ya. Kalau dalam pertandingan sepak bola, seorang coach itu adalah seorang yang berada di pinggir lapangan, tetapi dia bisa melihat ada potensi-potensi tersembunyi dari setiap para pemainnya. Dan seorang coach itu adalah yang mendampingi, yang melatih setiap hari berinteraksi. Begitu juga dalam hal bisnis. Begitu juga dalam bicara tentang pendampingan UMKM. Membutuhkan seorang coach, bukan hanya saja seorang trainer atau speaker atau narasumber siapapun itu orangnya. Tapi yang dibutuhkan sebenarnya adalah seorang coach yang mendampingi, yang berjalan bersama-sama dengan UKM sampai akhirnya satu titik sukses. Ya, tapi kesuksesan itu sekali lagi bukan tergantung dari siapa coachnya, tapi bagaimana interaksi yang dibangun di antara mereka. Bagaimana dari si coachnya ini, ya misalnya dalam hal ini ya bapak ibunya, aktif dengan si coachnya ini. Ya, update terus, kirim update, gimana, ayo bertanya, apa segala macam terus. Jadi ada sebuah progres. Nah, saya lanjutkan sekarang, bagaimana Pak caranya sekarang kalau kita udah tahu, lalu bagaimana tahapan sukses? Nah, ini saya akan memberikan nanti di bagian sesi workshop yang pertama, tapi saya akan memberikan sedikit mengenai purpose. Gimana caranya kita bisa memiliki suatu tujuan yang benar. Nah, untuk memiliki tujuan yang benar, Anda harus punya konsep kekayaan yang benar. Saya yang akan membahas tentang konsep kekayaan yang benar dulu aja sekarang. Karena banyak orang punya konsep yang salah tentang kekayaan. Ya, kekayaan itu sama seperti hujan. Artinya apa? Kalau hujan, orang yang tua, muda, kaya, miskin, semua orang kalau hujan bisa kehujanan. Cuman perbedaannya ada orang yang menyikapinya kalau hujan itu diem di rumah, ada yang hujan itu dia malah bermain-main, gitu ya, atau hujan tetap keluar tapi pakai payung, sama. Sebenarnya Allah sudah memberikan kepada kita kekayaan yang sama di dunia ini. Cuman problemnya kenapa ada yang kebahagiaannya banyak, ada yang kebahagiaannya dikit, bahkan ada yang nggak kebagian. Kenapa? Prinsipnya sama seperti kalau hujan datang. Ketika hujan datang, bayangkan begini, ada 2 jenis barang, yang sebelah kiri itu gambar baskom atau jolang atau ember besar. Yang sebelah kanan itu gambar air mineral, botol air mineral. Kalau hujan datang, yang lebih cepat menampung air banyak yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Pasti yang kiri. Kenapa? Karena penampangnya, daya tampungnya luas. Betul ya? Begitu juga dengan hal kesuksesan, begitu juga dengan hal kekayaan. Ya, kalau Anda mau kaya, kalau Anda mau banyak uang, misalnya gitu seperti itu ya, kita harus menyiapkan kantong uangnya yang besar. Tapi masalah timbul. Kantong uang itu saya memberikan filosofinya seperti ini. Kalau hujan datang nih ya, kekayaan itu datang.
Sama seperti orang kalau kehujanan. Orang kalau kehujanan, yang basah duluan bagian mana? Hujan nih di luar, kita keluar nih. Yang basah bagian mana dulu? Normalnya kepala, Pak. Ya, kenapa kepala? Ya karena kepala yang bagian pertama kena hujan, betul? Kalau lama-lama habis kena kepala, kalau terus kita nggak cepet-cepet berteduh, baju kita akan basah. Lama-lama makin lama celana kita bahkan celana dalam mungkin basah kena hujan, kena air hujan. Itulah prinsip hujan dan prinsip itu filosofi itu yang saya gunakan kemana-mana kalau mengajar tentang konsep kekayaan. Dan biasanya kita menaruh uang itu kalau cowok itu kan dipakai dompet di bawah ya. Ibu-ibu juga kalau pakai tas letaknya di bawah. Nggak mungkin kan kalau kehujanan terus celana dalam yang basah duluan, nggak mungkin dong. Pasti bagian kepala dulu, karena kalau yang basah celana dalam duluan itu namanya bukan kehujanan, Anda namanya ngompol, ya. Nah, oleh sebab itu coba lihat di sini, duit atau uang itu adanya di bagian bawah, tapi air itu, hujan kekayaan itu lewat atas dulu, dan bagian atas itu adalah yang namanya kompetensi. Karena di atas kepala kita, di dalam kepala kita ini ada otak, ada tempat kita berpikir, ada tempat untuk kita merancang, betul? Baru turun ke bagian bawah. Di bagian dada kita ini ada yang namanya hati. Ya kalau kita bilang kalau sakit hati itu kita menunjuknya ke dada. Di sini ada nilai-nilai. Hati bicara tentang bagaimana Anda punya tujuan yang mulia. Bagaimana Anda dalam hidup ini memiliki hati yang mulia. Artinya kalau Anda mau duit Anda terisi penuh, Anda harus berusaha kompetensinya dibikin penuh dulu dan nilai-nilai hati yang Anda hidupi ini juga harus memiliki kepenuhan, ya. Nah, berkaitan dengan ini, saya mau menggambarkan ada 4 jenis manusia di Indonesia, bahkan di dunia ini ada 4 jenis manusia. Manusia yang pertama, dia sudah menyediakan penampang atau penampung, untuk menerima uangnya banyak. Dia udah buka rekening, wah mungkin rekeningnya dia buka banyak gitu ya. Kalau di Indonesia ada 30 bank, mungkin dia buka 30 rekening di bank itu. Karena dia sudah mempersiapkan untuk rekening yang untuk menampung kekayaannya. Tetapi banyak orang lupa ya bahwa kekayaan itu datang kalau kita juga mengembangkan kompetensi dan value-value dalam hidup kita, nilai-nilai yang kita hidupi setiap hari. Nah, jenis orang yang pertama ini adalah orang-orang yang nggak mau mengembangkan kompetensinya. Otaknya nggak pernah mau dilatih. Otaknya nggak pernah dimasukkan dengan segala informasi atau ilmu yang berkembang di dalam mengembangkan bisnisnya. Otaknya hanya dipakai cuman buat hiburan, otaknya hanya dipakai untuk senang-senang, bahkan lebih bahaya lagi otaknya dipakai untuk hal-hal yang negatif. Tapi orang ini pengen kaya. Saya katakan mustahil, impossible. Lalu berikutnya lagi, hatinya atau dalam hidupnya dia tidak menghidupi nilai-nilai kebenaran. Punya duit dikit ganti motor, punya duit dikit ganti istri gitu ya, punya duit dikit gitu ya, segala macam gitu loh. Pikirannya, hatinya itu yang congkak gitu ya, oke. Nah, orang-orang seperti ini yang nggak mau mengembangkan kompetensi dan nggak mau mengembangkan nilai-nilai dalam kehidupannya, sama seperti kalau air hujan datang, ya penampangnya kecil Pak, botol air mineral. Kalau dari atasnya kecil, nyampe di tengah juga kecil, apalagi nyampe di bawah kecil Pak, makanya nggak usah khawatir, nggak usah bingung kalau uangnya juga kecil, Pak. Banyak sekali orang datang ke saya, "Pak, saya kok nggak kaya-kaya?" Pertama saya bilang, "Kamu sudah menggunakan kekayaan otak itu ya kekayaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu dengan baik nggak?" Kita itu kaya karena kita punya otak yang cerdas, tapi sering kali otak ini dipakai untuk berpikir yang enggak-enggak. Kita tuh punya nilai-nilai dalam kehidupan, nilai-nilai agama yang baik, kita punya nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme yang cukup baik. Tapi apakah kita sudah menggunakan atau sudah memiliki nilai-nilai kebangsaan nasionalisme itu dengan baik untuk membangun Indonesia? Saya banyak diketawain sama teman-teman saya, "Kok lu mau-maunya sih, Ton?
ngedampingin UMKM. Lu mau sih belusukan ke sana gitu ya. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang bisnis, saya bisa bisnis yang lain. Tapi kenapa? Karena saya mencintai Indonesia. Saya mau banyak bangsa Indonesia ini berkembang, UMKM Indonesia ini berkembang. Yang kedua, tipe manusia yang kedua, dia sudah menyiapkan penampang untuk kekayaannya banyak dan dia juga memiliki nilai-nilai yang baik. Pak, kalau saya nanti Pak, kalau nanti saya dikasih rezeki Pak, saya mau bikin masjid, saya mau buka pesantren, saya mau buka panti asuhan, saya mau ini, mau itu, mau ini. Wah, nilai-nilainya bagus hidupnya ya. Nilai-nilai kebangsaannya juga bagus. Ya, udah menyiapkan kotak duit gede, udah rekeningnya udah banyak. Tapi dia tidak mau mengembangkan kompetensinya. Ini tipe manusia yang kedua. Kalau hujan datang sama aja Pak, mengikuti luas penampang yang di atas. Kecil. Jadi walaupun Anda punya nilai yang baik, cita-cita luhur bagi bangsa ini. Tapi Anda nggak pernah mau mengembangkan kompetensi, nggak pernah mau melatih diri Anda. Hasilnya pun kecil. Maka uangnya juga nggak gede-gede amat, malah termasuk kecil. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya lagi, ada tipe orang yang ketiga. Tipe orang yang ketiga adalah tipe orang yang sudah menyiapkan wadah untuk uangnya banyak. Dan dia juga sudah belajar. Sekolah S1, S2, S3 gitu ya. Tetapi dia memiliki hati atau nilai yang begitu picik dalam hidupnya. Dia belajar hanya untuk mau mencelakakan orang lain. Dia belajar hanya untuk korupsi. Makanya lihat Pak, orang-orang yang ada di dalam penjara itu, para koruptor kita itu bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang pandai. Tapi nilai-nilai dalam kehidupannya hanya digunakan untuk mencelakakan orang, hanya digunakan untuk apa namanya korupsi, mengambil uang negara gitu kan. Hanya untuk berbuat hal-hal yang negatif. Ini banyak, banyak juga di Indonesia. Ya, akhirnya apa? Walaupun dia mungkin punya pengetahuan yang luar biasa, skill yang luar biasa, tapi kalau dia hatinya tidak buat Indonesia. Hatinya bukan untuk menolong orang lain. Kalau hatinya hanya dipenuhi dengan kebencian, hanya dipenuhi dengan dendam, hanya dipenuhi dengan amarah, akhir juga kecil, Pak. Walaupun mungkin dari atasnya besar, Pak. Maka yang masuk di bawah juga kecil. Banyak yang kebuang, sia-sia. Sia-sia belajar, sia-sia sekolah tinggi. Kalau ujung-ujungnya mendekam di penjara, gitu kan. Nah, yang mau kita tuju adalah tentu saja orang yang keempat. Yang di mana kita mau mengembangkan kompetensi kita luas penampangnya besar gitu seperti ini ya. Tuh ya. Jadi dari atas sudah kita siapkan yang besar, ember besar. Kita juga punya nilai-nilai yang baik. Kompetensi kita kembangkan, nilai-nilai kita kembangkan dan duitnya pun beda Pak. Terus nanti akan muncul, pernah kemarin ditegur, "Wah berarti Pak Tony tidak cinta rupiah." Bukan, ini hanya gambaran. Bahwa Anda itu konsep kekayaan yang sebenarnya itu adalah konsepnya seperti ini loh gitu. Nah, oleh sebab itu, teman-teman semua, lewat acara kita pada hari ini, di dalam orientasi ini, saya sudah memberikan sedikit masukan buat teman-teman, sebuah inspirasi buat teman-teman semua. Yuk mari kita berubah, mari kita jalani program orientasi ini dengan baik, ada 4 workshop di depan yang menunggu kita, dan ada orang, kebetulan saya sendiri yang akan menemani Bapak dan Ibu, untuk kita bersama-sama berproses bersama. Ya, saya mau menjadi mitra Bapak Ibu, untuk kita kembangin bisnis dan usaha Bapak Ibu sampai ke level yang tinggi, tinggi-tingginya. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau atau tidak? Ya, kalau mau silahkan, saya terbuka dengan tangan lebar-lebar. Ya, BNPT sudah memfasilitasi saya untuk boleh membantu Bapak dan Ibu. Tapi pertanyaannya adalah Bapak Ibunya mau nggak? Karena nanti Bapak Ibu akan memiliki jurnal. Setiap orang akan mendapatkan jurnalnya masing-masing yang akan saya laporkan ke BNPT. Bagaimana ketika saya mendampingi ini. Yang mereka lakukan tugas seperti apa. Feedbacknya seperti apa. Semua ada jurnalnya. Sehingga akan nanti kelihatan. Biasa kalau program-program seperti ini akan kelihatan. Mana orang yang setia, mana orang yang ngomong doang,
mana orang yang serius belajar gitu ya, mana orang yang kelihatannya bakal sukses, itu akan kelihatan. Kelihatannya di mana? Kelihatannya justru ketika berproses. Dari prosesnya aja udah kelihatan. Dia setia mengerjakan tugas enggak gitu ya. Dia proaktif nggak kejar-kejar saya gitu ya. Atau dia proaktif nggak untuk belajar hal-hal baru mengembangkan kompetensi yang ada dalam dirinya ini atau ya. Akhir kata, semoga pertemuan kita pada, hari ini, siang hari ini, boleh diterima dengan baik ya, dan boleh menjadikan kepada kita sebuah inspirasi, bagaimana kita harus menyikapi hidup ini. Dan, saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, karena tidak ada gading yang tak retak, gitu ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Nanti kita akan bertemu lagi di acara yang akan datang di workshop yang pertama. Oh ya, mengenai tugas, Bapak dan Ibu saya berikan tugas yaitu untuk membuat sebuah catatan. Bikinnya di WA aja, nanti silakan WA ke saya, nanti tim BNPT atau YPHB akan memberikan nomor WA saya kepada Bapak Ibu. Tugasnya apa? Sebutkan tujuan, fungsi, dan fitur yang akan Bapak Ibu buat di dalam hidup Anda. Ya, tujuannya mau jadi apa? Mau kemana? Lalu fungsinya, ya, dan fitur-fitur apa yang Bapak Ibu miliki saat ini? Lalu fitur-fitur apa yang perlu Bapak Ibu pelajari atau kembangkan dalam hidup Bapak Ibu supaya bisa mencapai tujuan itu? Ya, jangan seperti yang tadi contoh saya contohkan ya. Tujuannya pengen jadi dokter, tujuannya pengen jadi tentara gitu ya. Tapi tidak ada fitur kerajinan, tidak ada fitur kedisiplinan, bisa nggak? Nggak bisa. Karena seorang tentara, seorang pemimpin butuh yang disiplin misalnya gitu ya. Oleh sebab itu, kerjakan tugasnya dan nanti cara pengumpulan tugasnya gimana Pak? Di WA. Nanti kalau misalnya mau kita ngobrol di WA, boleh nggak? Boleh. Saya yang telepon ibu bapak. Tinggal bilang, "Pak, mau dong ditelepon sama Pak Tony kita ngobrol." Ayo kita ngobrol. Atau mau ngobrol lewat WA, ketik-ketikan, boleh. Ya. Yang penting sebelum program ini dimulai, Bapak Ibu sudah menentukan dulu tujuannya apa, fungsinya apa, fitur-fitur yang diharapkan apa. Ya. Jadi semoga bisa membuka cakrawala berpikir Bapak Ibu, dan sekali lagi terima kasih buat kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Oke.